Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Rafli Haidar Rahman beserta dua teman saya, yakni Lalu Bayu Sukmaji dan Lalu Sami Alif. Ini kita bertiga akan menjelaskan apa sih metode faktor integral, dan selanjutnya ada dua contoh soal yang akan kami kerjakan untuk memahami lebih dalam lagi apa sih faktor integral itu. Baik, saya akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Apa sih faktor integral? Faktor integral adalah konsep dalam matematika, khususnya dalam kalkulus yang terkait dengan metode untuk menyelesaikan integral. Faktor integral mempunyai persamaan seperti dy per dt plus py sama dengan q. Dengan p dan q adalah fungsi dari t yang merupakan konstanta. Persamaan di atas merupakan persamaan diferensial orde 1. Kita akan lanjut langsung ke latihan soal yang pertama. Di sini kita mempunyai contoh soal yang pertama. Di sini kita mempunyai persamaan e per dt plus py sama dengan q seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Yakni kita mempunyai contoh soal seperti d per dt plus 6ty sama dengan 5e pangkat 7, mana y sama dengan y dalam kurung 0 sama dengan 3. Ini faktor integral mempunyai persamaan, yakni di mana e integral py dt. Dimana di sini kita akan mengintegralkan 6ty. Di sini kita melihat bahwa e integral 6t dt. Di sini kita lihat bahwa py di sini diganti dengan 6ty dt. Ini kita memperoleh faktor integral sama dengan e 3t pangkat 2. Baik, selanjutnya kita akan mengkalikan faktor integral itu dengan soal. Di ruas kanan dan kiri kita akan mengkalikannya dengan e pangkat 3t kuadrat. Di sini kita akan mendapatkan hasil e 3t kuadrat d per dt plus 6ty e 3t kuadrat sama dengan 5e pangkat 7 e 3t kuadrat. Ini kita akan menggunakan, biar lebih sederhana lagi, kita akan menggunakan rumus U aksen V, UV aksen, dimana setelah kita mengaplikasikan rumus tersebut, kita akan mendapatkan D buka kurung Y E 3T kuadrat per dt tutup kurung sama dengan 5E pangkat 7 E 3T kuadrat. Di sini kita akan memindah ruaskan dt ke ruas kanan, dimana kita akan mendapatkan yakni D buka kurung YE pangkat 3T kuadrat tutup kurung sama dengan 5E pangkat 7 E 3T kuadrat dt. Baik, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, setelah kita memindah ruaskan dt, kita akan mengintegralkan kedua ruas tersebut, dimana kita akan mengintegralkan ruas kiri yakni integral d ye 3t kuadrat sama dengan integral 5e pangkat 7 e 3t kuadrat dt. Dimana kita akan mendapatkan hasil setelah diintegralkan ye 3t kuadrat sama dengan 5 per 6 e 3t kuadrat plus 7 plus c. Dimana dari ruas kanan mungkin hasil dari integralnya cukup kompleks, yakni kita akan menggunakan aplikasi pihak ketiga yakni Wolfram Alpha atau aplikasi-aplikasi lainnya untuk menyederhanakan untuk yang kompleks tersebut. Lanjut, kita akan memindah ruaskan E pangkat 3T kuadrat dari ruas kiri ke ruas kanan, yakni kita akan mendapatkan Y sama dengan 5 per 6 E 3T kuadrat plus 7 plus E 3T kuadrat E, dimana kita akan mensubstitusikan nilai Y dan T untuk langkah selanjutnya, mana nilai Y dan T tadi bisa kita lihat di slide sebelumnya, Y buka kurung 0 sama dengan 3. Di sini Y-nya kita substitusikan dengan 3 dan T kita substitusikan dengan 0, dimana jika kita mensubstitusikan T dengan 0 maka nilainya habis semua, dimana kita hanya menyisakan
3 saja, yakni Y. Ini kita akan mendapatkan hasil yakni 3 sama dengan 5/6 E pangkat 7 plus 7, dimana kita akan mencari konstantanya. Bagaimana cara mencari konstanta? Kita akan memindah ruaskan 5/6 E pangkat 7 ke ruas kiri. Ini dimana kita akan mendapatkan hasil 3/5/6 E pangkat 7 sama dengan C. Dimana kita akan menyederhanakan 3/5/6 E pangkat 7. Dimana kita akan mendapatkan hasil 18/5 E pangkat 7 sama dengan C. Jadinya kita akan mendapatkan konstanta yakni 18/5 E pangkat 7. Jadi C yang telah kita dapat kita akan substitusikan ke bagian sini, ke Y sama dengan 5/6 E 3T kuadrat plus 7 plus E 3T kuadrat T. Itu kan kita belum mendapatkan nilai C, jadi kita akan mensubstitusikannya. Jadi kita akan mendapatkan hasil akhir yakni Y sama dengan 5/6 E 3T kuadrat plus 7 plus 18/5 E 7 E 3T kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan memvalidasikannya atau membuktikannya di aplikasi Tony, di mana kita akan melihat apakah perhitungan yang telah kami lakukan ini benar atau tidak. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi bahwa di 3 sama dengan 5/6 E pangkat 7 plus 7 ini salah ya teman-teman. Jadinya di sini bukan plus 7, harusnya plus C. Jadinya di sini harusnya plus C, kesalahan menulis. Maaf. Di sini harusnya plus C. Jadi kita kan mencari konstantanya. Jadi di sini kan 7. Jadinya di sini kan E 3T kuadrat semua sudah habis. Jadinya kita di sini hanya mempunyai plus C saja. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk pembuktian hasil di aplikasi Tony menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini tujuannya yaitu untuk membuktikan apakah hasil yang kita sudah cari tadi sehingga kita mendapatkan hasil Y-nya itu apakah sama dengan apakah grafiknya sama dengan yang tidak disederhanakan, yang langsung kita masukkan ke dalam bahasa pemrograman Python. Nah, di sini saya akan memasukkan terlebih dahulu untuk Y-nya, yaitu dy/dt yang belum kita sederhanakan tadi. Yang dimana dy/dt-nya itu tadi yaitu ini dari soal dy/dt plus 6ty sama dengan 5e pangkat 7t. Ini kita pindah ruaskan dulu yang 6ty-nya ini supaya dy/dt-nya itu di sebelah kiri. Jadi dy/dt sama dengan 5e pangkat 7t min 6ty. Nah, bisa kita tulis seperti ini. dy/dt-nya ini kita tulis menjadi y dot, kemudian 5 dikali np dot xp yaitu eksponensial pangkat kali t. Nah, terus dikurangi dengan 6 kali t kali y. Nah, ini ya, kita bisa tulis untuk kodenya di Python seperti ini. Sekarang kita running. Nah, untuk nilai y dan t-nya tadi kita tulis di sini. Y-nya sama dengan 0, untuk y-nya sama dengan 3 dan t-nya sama dengan 0. Tinggal kita running. Nah, kita mendapatkan grafik melengkung seperti ini ya. Dari 0 lurus terus naik di antara 2,6 sampai 2,8, baru dia naik terus loss sampai di sini. Itu ini hasil grafik yang kita dapatkan dari memasukkan persamaan dy/dt-nya yang belum kita sederhanakan. Nah, sekarang saya akan memasukkan hasil penyederhanaannya tadi yang
bahwa nilai Y yang kita dapatkan ke sini. Untuk kodenya, yaitu Y-nya tadi kita dapatkan ya ini kan. Y sama dengan 5/6 E pangkat 3T2 plus 7 plus 18/5E pangkat 7 kali E pangkat 3T2. Kita tulis bentuk kode Python-nya seperti ini. Langsung tulis 5/6 itu kita langsung tulis 5 3 kali np.xp pangkat 3 kali E kali dong plus plus 3,6 untuk 18/5 nya. Sini kita langsung susahnya 3,6 kali np.exp pangkat 7 ya teman-teman, 7 dikali np.exp pangkat 3 kali T kali ya, persamaannya bisa kita tulis seperti ini kode Python-nya. Sekarang tinggal kita running, dapatkan hasil grafik. Kita lihat apakah sama seperti yang tadi. Kita lihat di sini ya, grafiknya mulai dari 0 lengkungannya los lurus 0, mulai naiknya di antara 2,6 ke 2,7 sampai 2,8 naik terus ke sini ya. Ini hasil grafiknya dari lengkungannya sama seperti persamaan D/DT tadi yang kita masukkan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hasil penyederhanaan kita untuk mendapatkan hasil Y dengan persamaan DY/DT-nya itu benar, karena kita lihat dari grafiknya itu menghasilkan lengkungan yang sama. Mungkin sekian dari saya di sini. Untuk file selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman rekan sekelompok saya. Sekian, terima kasih. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan lanjutkan untuk contoh soal nomor 2. Penerapan persamaan diferensial pada 1 rangkaian listrik. Nah, ini ada gambarnya. Di sini ada E sebagai sumbernya, kemudian di sini ada S sebagai switch, dan R sebagai tahanan, dan L sebagai induktor. Nah, untuk keterangannya, E yang sebagai sumbernya itu bernilai 55 volt. Di sini 55 volt sumber tegangan. Kemudian R-nya yaitu resistansi sama dengan 6 ohm. Di sini maaf karena kurang tanda satuannya. Kemudian di sini L induktor yaitu 7 mili Henry. Nah, kemudian 7 mili Henry ini kita ubah menjadi 0,007 Henry. Nah, yang ditanyakan yaitu I. Berapa nilai I-nya atau arus dari rangkaian listrik ini? Nah, ini di sini kita ada persamaan yaitu sigma V sama dengan 0. Ini adalah salah satu persamaan yang biasa digunakan dalam rangkaian listrik. Nah, persamaan ini kita konversikan menjadi E sama dengan min VR min VL sama dengan 0. Nah, jadi tegangan yang keluar dari E ini sama dengan VR dan VL. Nah, jadi seperti itu artinya pengertiannya. Jadi tegangan yang keluar sama dengan tegangan yang masuk sama dengan tegangan yang keluar. Oke. Nah, kemudian VR ini kita ubah menjadi R kali I. Itu untuk artinya untuk tegangan pada resistensi, itu R resistensi dikali I arus. Kemudian untuk VL yaitu kita menggunakan L
dikali DI per DT, karena ketika arus melewati induktor itu ada turunan yang dimana turunannya itu berbanding dengan waktu dengan 0. Nah, ini yang seperti yang saya bilang tadi, E sama dengan RL plus L DI per DT, dimana kan sama aja jadinya kayak E sama dengan VR ditambah VL. Nah, ini jadinya. Kemudian ini kita akan menghilangkan L dari yang sudah kanan ini, jadi kita sama-sama bagi dengan L, kita bagi kiri dengan L, yang kanan dengan L, sehingga menjadi 1 per L kali E sama dengan DI per DT ditambah R per L dikali I. Nah, ini kan yang ini nih L-nya hilang, ini ditambahkan L1, jadinya DI per DT ditambah R per L kali I. Nah, di sini ada persamaan yang kita gunakan, yaitu DI per DT ditambah P Y sama dengan Q. Nah, jadi di sini Q-nya itu yaitu ada 1 per L, karena Q-nya itu adalah koefisien dari E ini. Kemudian P ini merupakan manifestasi dari R dan L, nilai dari R per L-nya, sama pengertiannya seperti ini. Jadi 1 per L sama dengan Q-nya, dan P yang ini sama dengan R per L gitu. Kemudian untuk di sini ada rumus dari faktor arus faktor integral. Setelah ini faktor integral. Faktor integral ini rumusnya yaitu E pangkat integral PY dt. Nah, di sini nilai P-nya kan R per L kan. Jadi kita masukkan nilai R per L-nya. Jadi FI sama dengan E pangkat integral R per L dt. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Nilai-nilai yang tadi, nah nilai-nilai yang ini kita akan masukkan nilainya ke dalam persamaan yang ini. Persamaan 1 per L dikali E sama dengan DI per DT ditambah R per L kali I. Jadinya 1 per 0,007 dikali 55 volt sama dengan DI per DT ditambah 6 per 0,007 dikali I, hingga kita mendapatkan hasil yaitu 7.857 sama dengan DI per DT ditambah 897 I. Nah, kemudian kita masukkan tadi, kita akan mencari nilai FI-nya, faktor integralnya, yaitu masukkan nilai yang tadi E sama dengan integral 857. Di sini nilai dari R-nya, P-nya itu 857, L per L-nya sama dengan, sehingga kita mendapatkan hasil E sama dengan 857T karena kita integralkan. Nah, setelah itu baru kita masukkan, kita kalikan FI ini ke setiap ruas kiri dan ruas kanan. Di ruas kiri hasilnya menjadi E pangkat 857T dikali 7.857 sama dengan DI per DT dikali E pangkat 857T ditambah 857 I dikali E pangkat 857T. Nah, kemudian kita akan sederhanakan. Nah, nih kita akan sederhanakan persamaan yang DI per DT E pangkat 857T plus 857I dikali E pada 857T. Nah, persamaannya ini itu melatar belakangi dari perkalian integral, yang dimana U dikali V sama dengan U aksen dikali V ditambah
U dikali V aksen. Nah, persamaan itu. Jadi ini kita anggap hasil dari persamaan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Ini adalah hasilnya. Kemudian kita sederhanakan menjadi U dikali V. Jadi seperti ini. Itu. DI ini adalah merupakan U-nya dan E pangkat 57 merupakan V-nya, sehingga kita mendapatkan hasil yang seperti ini. Nah, setelah kita sederhanakan, dan kita akan mengintegralkan. Yang ini kita integralkan menghasilkan nilai 9,17 dikali E pangkat 857T ditambah C sama dengan I dikali E pangkat 857T. Jadi D-nya akan menghilang. Nah, kemudian yang E ini kita pindah luaskan ke sebelah kiri sehingga kita bisa mencari nilai I-nya. I sama dengan 9,17 ditambah C dikali E pangkat 857T. Kemudian setelah itu kita akan mencari nilai dari C-nya. Nah, dengan permisalan ketika C sama dengan 0, T-nya juga harus 0. Sehingga persamaan ini kita masukkan nilainya. E pangkat 857 dikali 0, jadinya kan 0. Jadi E pangkat 0. E apapun yang pangkat 0, hasilnya 1. Sehingga menjadi plus C. Plus C, jadi ini akan tetap jadi I-nya 0. I-nya 0 sama dengan 9,17 ditambah C. Hingga C-nya kita pindah luaskan ke sebelah kiri sehingga menghasilkan C sama dengan minus 9,17. Setelah itu baru kita masukkan nilai C ke persamaan yang ini lagi gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil dari I sama dengan 9,17 dikurang 9,17 dikali E pangkat 857E. Nah, di sini nih baru kita sederhanakan dengan cara kita keluarkan 9,17-nya karena merupakan sama-sama persamaan, sehingga nilai I-nya kita dapatkan menjadi I sama dengan 9,17 dikali 1 min E pangkat 857T. Nah, mungkin itu ya, demikian dari penjelasan saya berkaitan tentang contoh soal nomor 2. Jadi untuk arus dari rangkaian listrik tersebut, rangkaian listrik yang nomor 2 ini yaitu bernilai dengan 9,17 dikali 1 min E pangkat 857T. Jadi I-nya adalah nilainya seperti itu. Mungkin demikian ya teman-teman, berkaitan dengan penjelasan dari kelompok kami tentang penerapan persamaan diferensial for D1 rangkaian listrik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.